Selamat datang di Pointcast. Sebelum mulai saya mau ucapkan selamat sudah 100 tahun beroperasi. Semoga KAI Komuter semakin senior di jalur darat. Selamat datang Bapak Gotro Nuryadi dari Kereta Komuter Indonesia. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah baik. Ya, boleh diceritain sedikit nggak Pak? Awal muasal perjalanan karir Bapak Gotro sampai sekarang berarti udah menjadi VP ya Pak? Suatu kehormatan buat saya Pak bisa hadir di Pointcast. Iya. Saya juga alhamdulillah bisa kesini Mas. Jadi nanti sedikit saya banyak sharing lah nanti ya terkait kereta komuter lah. Jadi kebetulan saya itu di KAI Komuter ini sudah lebih dari 1,5 tahun Mas. Lebih dari 1,5 tahun. Saya di KAI Komuter itu bulan Oktober saya ada di KAI Komuter 2023. Sebelumnya saya di KAI. Di KAI bahkan kalau di KAI dari 2009. 2009. Iya. Dan kebetulan sekarang saya ditugaskan di KAI Komuter ya. Kalau dulu di KAI lebih ngurusin penumpang. Iya, Pak. Sekarang itu di KAI Komuter ngurusin penumpang, ya asetnya juga keretanya juga, semuanya nih. Jadi kurang lebih udah hampir 20 tahun, Pak. Lebih? Belum, karena 2009 ya. 2009. Jadi kurang lebih 16 tahun. 16 tahun. Di KAI dan KAI Komuter. KAI Group lah, seperti itu. Dia cukup lama sih Pak sebenarnya Pak. Oh. Jadi berkarir dari benar-benar dari entry, Hmm. artinya berkarir di KAI itu udah dapat dipastikan bisa gitu ya Pak ya. Iya. Jadi buat semuanya itu udah dapat dipastikan dari Pak Gotro tuh. Terus bisa ceritain juga nggak Pak sih perkembangan layanan dari Kereta Komuter Indonesia dari yang Bapak berarti dari 1,5 tahun lalu atau mau tarik mundur dari 2009? Boleh tarik mundur juga boleh Mas. Jadi kalau KAI Komuter ini kan kita sebelumnya hanya ngurusin di Jabodetabek Mas. Jabodetabek. Ya. Kalau dulu KRL lah, kalau sekarang biasanya ke komuter lain gitu kan ya. Saya ada tuh Pak di era KRL. Saya hadir. Saya pernah naik 2 kali dan trauma Pak. Kenapa Mas? Tidak. Saya kecopetan Pak. Kecopetan. Di kereta yang zaman dulu ya Pak, waktu pulang sekolah tuh jalannya tuh jadi kayak ngerasa. Ya. Saya hadir terus evolusinya keren banget. Tapi sekarang kayaknya kecopet sih. Udah nggak ada Pak. Nggak ada sih. Udah nggak ada. Ya. Sekarang bagus sekali ya, sangat nyaman, sangat aman. Jadi kalau KAI Komuter ini kan dulu sebenarnya ganti jadi KAI Komuter Indonesia itu 2018 Mas. Sebelumnya itu karena hanya Jabodetabek, terus kita rubah karena mau mengelola seluruh komuter kereta komuter yang ada di Indonesia itu waktu itu. Makanya di 2020 kita ngelola ada di, mungkin sebelumnya hanya Jabodetabek, terus kita ngelola yang ada di Merak. Kalau Merak dari Rangkas sampai ke Merak itu 2020 awal. Jadi kita kelola sama KAI Komuter. Terus di Pramek juga bahkan Pramek. Terus lanjut 2021 itu kita ngelola KRL, awalnya Pramek tanpa listrik ya, KRD. Terus kita yang masih suka ada yang naik di atas tuh Pak. Kalau zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang udah nggak ada. Terus kita rubah KRL mulai 2021, 2022 itu kereta lokalnya komuternya Bandung, wilayah Bandung dari Garut, Cibatu sampai ke Padalarang, terus bahkan Purwakarta sampai dengan Cikarang kita kelola mulai 2022. Terus yang wilayah 8 Mas, Surabaya itu Surabaya sampai Malang, sampai Blitar itu ya Mojokerto dan Cepu itu kita 2022. Ya. Terus 2023 kita tambahan Mas. Jadi kereta bandaranya di Jakarta dari Manggarai naik gitu kan. Mulai tahun 2023 kita kelola. Jadi yang sebelumnya di anak perusahaan KAI yang lain di railing itu kita kelola mulai 2023. Jadi mungkin kedepannya bahkan banyak kereta-kereta lagi mungkin kita kelola. Iya. Banyak tuh Pak ya. Banyak banget Mas. Pusing cobain. Pusing nggak Pak? Kalau pusing sih enggak ya, karena teman-teman di kantor kan sudah alih-alih lah Mas. Ya kalau dibilang pusing kayak karena harus nikmatin Mas. Harus nikmatin. Iya sih kalau berkarir 19 tahun banyak jalur kereta dan terus bertambah, evolusinya terus berkembang sampai akhirnya
nggak cuma Jabodetabek lagi, terus ada nambah lagi pulau Betul, Jawa, sampai pulau ini, iya. Bandung, Jogja, Sampai ada Surabaya. kereta bandara pun sekalian. Betul. Menarik nih Pak, kereta bandara. Iya. Kereta bandara baru Jakarta aja ya Pak ya? Baru Jakarta. Baru Jakarta Ya aja. mungkin nanti kita ke depannya bisa yang lain. Iya. Cuman udah keren sih, maksudnya jadi ada alternatif. Kalau mau ke bandara nggak usah bayar tol, nggak usah mikirin bensin, udah langsung nyampe ke terminal-terminalnya. Betul. Hanya 56 menit Mas. Hanya 56 menit. Dan moga nanti kita bisa lebih cepetin lagi Lebih ya cepat. waktu tempuhnya ya. Kita lagi mencoba ke arah sana biar orang yang nanti ke bandara itu waktunya lebih cepat aja dari waktu sekarang. Wah, lebih cepat kereta bandara. Terus tantangannya Pak, ngurus segitu banyak jalur, segitu banyak tipe mode transportasi dari mulai komuter, Ya. terus ke bandara, itu tantangannya pasti beda-beda Pak. Iya, tanahnya beda-beda sih Mas. Kalau Jabodetabek ini kan sebenarnya penumpangnya itu juga bisa dibilang itu segmennya variannya banyak Mas. Benar Pak. Banyak. Kalau Jabodetabek itu kita tahu sendiri Mas dari Bogor, dari urban, Iya, ya, dari daerah-daerah ke Rangkas kota juga. penyangga dari ke kota itu kan segmen luas itu kan ya, karakternya banyak gitu kan ya. Terus kalau melihat kereta bandara kan banyak penumpang pesawat, berbeda lagi gitu kan. Benar. Trennya kayak Ya, misi beda-beda semua. betul. Jadi kebutuhannya pasti beda-beda. Beda-beda. Ya, kebutuhannya beda-beda. Jadi kalau bandara mungkin orang orang yang mau naik pesawat, jadi mungkin butuh fasilitas terkait dengan pesawat, Iya, gitu iya. kan. Kalau yang komuter lain Bogor itu kan mungkin biar lebih rapat lagi tuh jadwalnya itu kan, Iya. karena mereka kan banyak sekali Mas orang yang dari Bogor, dari sekarang juga ya. Memang segmennya beda. Jadi bagaimana melayani segmen-segmennya penumpang ini Betul. yang sangat banyak, ini yang menjadi challenge-nya KAI Komuter gitu kan. Tapi menarik sih Mas, ini sangat Iya, menarik. iya. Dari Bogor. Jadi Pak, top 3 berarti Bogor menjaga Jakarta ya Pak? Iya, Bogor, dari Bogor terus sampai ke Jakarta Kota dengan Anda, Iya. terus dari Cikarang sampai ke Duri, dengan sampai ke mana Jatinegara di Pasar Senen juga ada, dengan ya aja. Banyak. Ya. Berarti kalau penumpangnya bisa dikatakan lebih dari jutaan dong? Lebih dari jutaan. Sekarang kita di hari weekday lah bisa dibilang, Iya. karena orang kita banyak kan di hari kerja, Iya. orang banyak menggunakan transportasinya kita 1 juta. 1 juta. Rata-rata average-nya ya. Pagi doang Pak? Apa satu hari? Satu hari. Kita Iya. peak-nya itu antara mulai jam 5 sampai jam 9 pagi. Kalau sorenya itu udah jam 3 sampai jam 7 itu masih padat. Wah, 1 juta penumpang tuh ya Pak? 1 juta Mas. 1 juta. Wah. Nah, sekali gitu Mas. Kalau dikumpulin satu RT itu nggak cukup itu Mas. Ya itu kan jumlahnya banyak Pak. Iya. 1 juta tuh kan banyak. Iya, Terus iya. gimana Pak? Meningkatkan kenyamanan dan keamanan. Ya pasti kita sama-sama tahu jutaan orang Iya. ada di situ. Kalau kayak konser aja kan cuman ibaratnya seminggu atau sebulan sekali ngurusin jutaan. Nah, bahkan nggak nyampe jutaan. Oh, enggak. Kalau konser itu paling ya Puluhan ribu, iya. Ini kan jutaan, 1 Pak. juta, iya, betul. Bikin nyamannya gimana Pak? Yang pertama kita fasilitasnya kita tambahin Mas. Kalau sekarang di stasiun bahkan orang naik sepeda bisa pakai sepeda nanti tinggal di stasiun. Iya. Terus Mas bisa Mas Ida nih misalnya Iya, mau naik kereta ini bawa tumbler diisi Pak. di stasiun ada itu. Oh free Pak? Free. Wah. Tapi di atas kereta nggak boleh minum memang. Oh, Tapi minimal kan setelah turun Mas masih bisa minum. kalau kantornya dekat stasiun enak tuh Pak. Enak. Jadi nggak perlu beli lagi ya. Kalau gratisan ya Mas. Ya. Itu apa namanya? Ya Inovasi. tadi lah ya kayak sepeda, kayak Sepeda. pengisian air minum, water station gitu kan ya. Itu saya ya dan banyak sekali gitu kan ya yang kita. Terus kalau masalah safety gitu kan ya, Iya. keamanan kita punya command center room Comment center room. ada di Juanda. Jadi dia bisa melihat itu monitor semua stasiun Mas. Oh, jadi kayak bayangan visualku nih kayak Kayak ruangan banyak TV. kayak control room gitu, Control terus TV room. gitu Betul, banyak gitu. betul. Wih keren Pak ya. Itu bisa melihat masing-masing stasiun Mas. Titik-titik CCTV yang masing-masing kita lihat tuh. Jadi ada orang yang kesusahan, ada orang yang butuh bantuan. Kita langsung komunikasi langsung Mas. Wih, Langsung. keren sih Pak. Itu saya baru dengar tuh Pak. Maksudnya ada common station room yang Ya, heavy itu. command center room ya. Common center room yang Sebenarnya. sebegitunya.
Ya artinya maksudnya kalau bicara nyaman, mungkin aku tambahin ya, maksudnya kayak saya akhirnya naik komuter Pak. Pada saat memberanikan diri naik komuter, saya kira, AC-nya dingin ya Pak. Terus bisa duduk nyaman. Kalau kata influencer tuh legroomnya lega. Jadi kita duduk nyaman. Udah gitu juga di setiap gerbong ada security-nya, apa segala macam, itu kan salah satu bentuk dari kenyamanan. Betul, petugasnya juga helpful banget Mas. Helpful Pak. Wah, iya. Helpful. Bahkan petugas itu lebih helpful dibanding penumpangnya Pak. Penumpang pada pakai headset. Iya benar. Penumpang pada pakai headset. Kalau petugas itu kan respon mau yang turun. Bahkan aku pernah ada case di mana kayak sendal atau sepatu tuh jatuh di itu, terus itu seriwuh itu petugas ngontrolnya akhirnya sampai karena ya safety reason itu penting banget sih. Betul Mas, ya tadi ya saya ada bahkan jadi yang tadi ada command center room, kita bisa melihat itu kan bisa kelihatan Mas. Ada yang kesusahan, terus kita komunikasikan ke stasiun untuk dibantu gitu kan ya, dan lain-lain. Jadi memang kita benar-benar servis itu nomor 1 sih Mas. Ya maksudnya artinya services core kereta komuter Indonesia ini udah ya nggak kalah lain apa sama negara-negara sampai udah sama lebih bagus lah kita. Lebih bagus Mas. Lebih cepet kita kan fast respon terus lebih aman sih sebenarnya itu. Ya bisa cerita dikit ya kalau ada tuh review dari influencer atau dari orang luar negara asing gitu kan, review dia coba bandingin yang di luar negeri. Saya pernah nonton. Tapi saya nggak nyebutin negara. Iya, saya pernah nonton. Saya pernah tahu tuh. Iya, tapi itulah ya. Di salah satu stasiun di Jakarta ya Pak ya. Terus dia ngeliat. Betul. Ternyata dia kaget juga ternyata, luar biasa ternyata. Bisa sebegininya bersihnya. Fasilitasnya luar biasa gitu. Nggak bawa pesing. Iya. Semuanya toilet bersih, semuanya dari masuk disediakan fasilitas. Betul. Semuanya. Betul. Baik. Betul. Terus Pak, kalau untuk inovasi terbaru Pak yang lagi dikembangkan, kasih bocoran dikit Pak, kira-kira saat ini apa yang udah berjalan, berkembangnya seperti apa? Iya, kalau inovasi terbaru yang udah banyak didengar sama orang-orang mungkin ya kereta baru ya. Kereta baru yang baru rilis beberapa bulan yang lalu ya? Sebenarnya belum dirilis, tapi kita masih proses untuk bisa merilis lah gitu kan. Tapi itu salah satu inovasi saya pikir ya, dan sebenarnya inovasinya yang sedang kita kembangkan banyak sih Mas sebenarnya. Tapi yang paling dirasa oleh customer-nya kami nanti kalau kereta baru rilis pasti itu. Yang kedua itu kita punya aplikasi namanya SeAccess Mas. SeAccess. Iya. SeAccess. Kalau Mas nanti mungkin bisa lihat SeAccess itu kita dulu SeAccess kita rilis di 2023 bulan November. Terus kita kemarin banyak masukan dan sekarang lagi kita revamp Mas, kita perbaiki dengan revamp dengan tampilan yang berbeda, dengan kecanggihan yang berbeda itu bisa dimanfaatkan sama penumpang sebenarnya Mas. Jadi si aplikasi ini bisa ngontrol kayak kereta mau datang berapa menit lagi apa segala macam. Jadi udah nggak ada isu orang ketinggalan kereta sebenarnya Pak ya. Nggak ada isu. Dia ketinggalan jam kesiangan aja. Soalnya pakai headset. Atau Bener. dulu ya. Bener, makanya. Berarti ini kereta ini, saya mau naik kereta ini. Kalau saya nih Pak, ada Mas. Dari sini misalnya mau ke Jakarta, pasti jalur yang pasti saya pilih jalur kereta Serpong Pak. Saya cuma ngikutin jamnya doang. Ini jam 8 nih. Ternyata ada aplikasinya, nanti saya coba. Jadi bisa ketahuan tuh Pak ya. Karena enak sepi Pak, nggak terlalu ramai kalau sebelum ke Jakarta. Tapi nggak telat juga. Nggak telat. Jaraknya jauh lebih cepat lah kalau mobilitas dari sini ke Jakarta tuh jauh lebih cepat. Terus tadi balik lagi Pak, maksudnya kalau kayak tren inovasinya, terus sama penumpang demand-nya, aku masuk ke wilayah periklanan nih Pak. Tren pemasangan iklan untuk saat ini di kereta tuh pasti seperti apa, bisa diceritain nggak sih Pak? Kalau tren pemasangan iklan kan pasti sejalan sama jumlah penumpang lah ya. Kalau saya cerita penumpang dulu nih sebelum iklan kan ya. Kalau penumpangnya kita di tahun kemarin Mas, kita untuk Jabodetabek itu 328 juta Mas. Setahun.
tahun kemarin 2023 itu 290-an juta penumpang. Ini naiknya tinggi banget Mas, lebih dari 38 juta ya kan. Dan kalau di 2019 waktu sebelum COVID itu 304, kalau nggak salah 340-an juta. Sebelum COVID ya 390 ya tertinggi dong Pak dalam setahun. Dan insya Allah sekarang tahun ini mungkin bisa jadi menuju ke arah sana. Jadi bisa jadi normal lah. Artinya apa sih sebenarnya kalau normal dikaitin dengan iklan gitu kan. Kalau iklan kan pasti ada, betul lah. Kalau selama penumpangnya banyak, ya, pertama pasti banyak lah. Nah itu yang jadi sekarang gitu Mas. Jadi kalau bisa dibilang itu iklan di kami ya iklan yang ada di KRL gitu kan, mitra-mitranya gitu kan ya. Itu saat ini semakin naik. Masih jadi favorit ya. Masih jadi favorit. Ya, karena dibandingkan dengan transportasi yang lain yang ada di Jabodetabek, saya pikir KCI komuter ini luar biasa penumpangnya. Ya masih number one Pak. Sangat seksi lah, iya. Ya, sangat seksi banget sih Pak. Seksi. Itu saat itu 300 juta penumpang artinya semua mata dalam setahun nonton itu. Betul. Terus tren itu jalur-jalur ada nggak sih Pak kalau untuk jalur rute favorit biasanya untuk pengiklan nih Pak? Biasanya itu mereka request atau apa gitu? Ya, kita kan ada 5 jalur Mas, dari Bogor Line, Cikarang Line, gitu kan, ya, terus Tangerang, gitu kan, Priok, gitu kan, ya, Rangkas, gitu kan ya. Sebenarnya semuanya favorit sih Mas menurut saya. Tapi kalau ngomongin traffic ya karena itu. Jadi Mas tahu sendiri dari Bogor dan lebih banyak ada penyangga juga yang ke kota itu trafficnya paling banyak penumpangnya. Ya. Terus yang kedua itu dari Cikarang. Cikarang Bekasi. Iya. Terus yang ketiga itu Rangkas. Iya sini Rangkas di Jakarta. Iya Rangkas, terus Tangerang selanjutnya, terus Priok. Ya. Jadi kalau dibilang yang paling seksi ya semuanya rata ya Pak. Rata. Semuanya rata. Ya. Maksudnya tinggal dicocokkan aja. Maksudnya kebutuhan seperti apa? Kebutuhannya seperti apa? Iya. Kalau melihat jumlahnya jutaan, pasti semua kebagian rata, nge-spread bareng-bareng semua rata. Betul. Terus, terus yang menarik adalah misalnya ada calon-calon klien, itu biasanya hubunginnya tuh gimana? Bisa direct langsung ke kereta komuter? Bisa. Kita tuh kalau Mas pernah buka websitenya komuter lain itu ada komuter lain nanti di bagian space iklan nanti bisa kelihatan tuh ada emailnya. Ada emailnya. Jadi jelas ya Pak informasinya. Kita juga punya IG-nya itu komuter ads. Komuter _ads nanti bisa kelihatan di situ ada nomor telepon, email juga. Jadi nanti bisa langsung nomor WhatsApp lah, nanti bisa WhatsApp Pak. Ya itu mah pasti kita rasakan langsung. Pasti Pak, cepet orang comment center aja cepet, masa nangkep iklan nggak cepet. Pokoknya sebelum diminta kita udah bisa dulu. Langsung baru halo siap. Langsung sekian gitu. Siap oke. Kapan mau pasang jalur mana? Jadi langsung cepet ya Pak ya. Tapi menarik Pak, maksudnya tadi kita udah bahas mulai dari profilingnya Bapak sampai terus demand-nya si handicapnya, terus sampai jalur favorit, sampai visi-visinya dari mulai kereta sampai pemasangannya. Terus di 2025 ini Pak, ada public area tambahan nggak? Maksudnya ada kereta spot tambahan, misalnya kayak kereta bandara juga lumayan cukup seksi untuk media spot pemasangan iklan juga bisa juga Pak. Bisa banget. Kereta bandara itu bisa banget Mas. Ya tadi ya mungkin ya Irwan sama kita kereta baru bakal kita rilis Mas. Itu pasti seksi banget. Pasti orang pasti pengen nyobain kereta baru gitu kan ya. Terus akhirnya orang buat iklan gitu kan ya. Mungkin mitra-mitra juga sangat seksi. Terus kereta bandara Mas. Mas pengen tahu kalau jumlah kereta bandara sekarang penumpangnya berapa? Boleh Pak. Rata-rata 6.000 Mas. Per hari? Per hari. 6.000 Pak? 6.000 sekarang. Itu pada kabur aja dulu Pak. Apa gimana? Enggak kabur. Pada jalan-jalan. Kabur balik lagi. Karena jalan-jalan. Pada jalan-jalan. 6.000 Pak, banyak juga Pak. 6.000 Mas. 6.000 rata-rata. Bahkan kita pernah karena bandara itu sampai 11.000-an. Iya. Gila itu 11.000-an Mas, banyak banget menurut saya. Tapi ya itu jadi ya Mas tadi sangat seksi lah ya. Nanti titik-titiknya banyak gitu kan. Banyak ya yang bisa dimanfaatkan sama mungkin ya iklan apa segala macam semuanya konsumen karena demandnya juga cukup tinggi. Betul.
Kereta bandara tuh berarti di stasiun BNI City ya Pak ya? Dari Manggarai. Oh dari Manggarai dulu startnya? Iya, Manggarai dari stasiun BNI bandara. bandara terus. Ya, Oh. stasiunnya tuh ada di Manggarai, ada di BNI City, Sudirman Baru, terus Iya. Duri, Rawabuaya, Batu Ceper, sampai ke Hatung Bandar. BNI City. Nah kita ngomongin BNI City Pak, menarik boleh ya Pak? Kita ngomongin BNI City itu Ya. keren tuh maksudnya stasiun yang Oh iya. itu jadi apa ya, bisa jadi contoh stasiun-contoh buat stasiun-stasiun yang lainnya sih. Iya. Kalau BNI City itu kita lagi sebenarnya udah mulai tahun lalu kita terapin BNI City jadi smart station, Mas. Ya. Karena di situ kan kayak apa ya, stasiun ini kan ada di tengah-tengah, integrasi dengan moda-moda lain, ada RLT, ada MRT, ada TC, dengan KRL juga di situ kan ya. Jadi di tengahnya kita sebenarnya tahun kemarin kita udah mulai bikin BNI City jadi smart station, Mas. Iya. Kita melihat di luar negeri itu ada di luar negeri ada ya taruhlah di Jepang sama Belanda itu kan ada salah satu stasiun yang sudah diterapin itu ya, ada beberapa stasiun dan memang ya impact ya ke penumpang lebih nyaman. Kalau Mas sekarang ke BNI City Mas mungkin dulu apa ya, kalau sekarang ruang tunggunya atau tempat duduknya itu bahkan kalau dulu kalau mau ngecas itu perlu colokan kabel colok gitu kan. Yeah. Sekarang tinggal taruh aja yang Udah wireless Pak. Wireless. Ya. Udah inovasi yang diberikan udah cukup. Betul. Banyak sekarang juga kalau safety-nya juga kalau Mas turun ke mana? Ke peron. Iya. Jadi kalau kan ada garis kuning ya. Iya betul Pak. Nah, kalau nginjek kedua ada suara nanti. Silakan Anda mundur. melewati batas pengamat, silakan mundur. Jadi itu apa namanya? Sangat lebih Iya, lebih safety reason ya. Betul, ya. Itu bisa jadi contoh tuh stasiun-stasiun lainnya tuh Pak. Iya, ya. Nanti kita coba di stasiun Gede-gedenya. BNI City atau Sudirman Baru ini, nanti kita coba nanti setelah kita selesai semuanya komplit, nanti baru kita coba. Keren. Iya sih, stasiun BNI City itu masih keren semuanya ngumpul termasuk center juga tuh Pak. Betul. Terus mungkin nggak sih kereta komuter kita itu udah bisa bersaing dengan kereta-kereta di luar negeri? Asia dulu deh. Oh, sangat bisa Mas. Kalau dibilang, kebetulan saya juga pernah ke Singapura, saya pernah ke Jepang gitu kan ya. Kalau dibilang beda sih, saya pikir enggak ya Mas. Iya. Malah bahkan sama. Atau bisa jadi di bagian-bagian tertentu kita lebih Lebih unggul Pak. Iya, lebih Ada yang lebih part yang lebih servisnya itu kan ya. Kalau Mas ke Jepang gitu kan ya, ke mana? Ke Singapura mungkin orang petugas-petugasnya maaf ya bukannya banding, tapi ya di kita mungkin lebih responsif Mas dibanding mereka. Nah. Ya, karena itu balik lagi kita kontrol, kita kontak dengan stasiun gitu kan lewat kontak center room gitu yang ada di Juanda itu kita kontak. Jadi kalau ada orang kesulitan apapun bisa kelihatan di situ kita langsung. Menarik. Ini menarik banget. Jadi dia kontrol dalam satu ruangan. Betul. Jadi langsung ada kendala, ada apa langsung langsung aksi cepat. Betul. Ya, jadi dia bisa bilang ya itu Mas. Jadi kalau saya pikir sih nggak kalah lah ya. Nggak kalah Pak kalau itu. Cuma beda negara aja, Indonesia, Beda negara. Singapura beda banget. Saya dingin sama. Sama ding. Terus komuter cepat, bisa kecek, bisa ke tracking berapa menit sampai, jadi sama. Betul. Jalur ya sama sih, nggak ada beda Pak. Menggunakan KR-nya juga banyak media channelnya. Stasiun jauh lebih bersih, Betul. udah diakui sama influencer asing Betul, tuh. betul. Terus saya nonton Pak, dia nge-review sampai kayak, wah ini lebih bersih ya. Biasanya di spot-spot sini biasanya suka ada homeless, tapi di sini nggak ada, ini kosong. Dan itu aku akui, maksudnya di dalam kereta pun kalau ada yang duduk di bawah pelataran tidak semestinya itu, apalagi pas zaman COVID, ya zaman pandemi Pak. Saya pernah ini cerita sedikit ya. Saya pernah Pak nggak berdiri di yang ditentukan itu saya ditegur. Mas silakan berdiri di situ. Oh iya siap. Oke. Oh iya, jadi sangat stretch banget sih. Iya. Ya kita sih ya pokoknya servis nomor satu lah ya. Servis nomor satu Pak. Iya. Ya gimana caranya pelayanan itu bagus gitu kan. Wah, penumpang happy lah bisa dibilang. Kalau orang kan gaul kan happy sih gitu Pak. kan ya. Happy. Buat ya servisnya itu nomor satu udah dapat diakui sih, maksudnya cepat sampainya segala macamnya. Terus inovasi komuter Pak di 3 tahun ke depan nih apa nih? Yang pasti kita itu ngarah sebisa mungkin semua servis atau apapun sifatnya yang digitalize. Jadi semuanya terdigitalisasi. Digitalisasi.
Iya, kalau Mas bisa lihat di stasiun Beni City misalnya, itu ada vending machine yang baru Mas. Vending mesin. Lagi kita lagi mock up Iya. vending machine. Jadi kalau dulu mungkin Mas stasiun lain ada vending machine yang ukurannya 1 meter Iya, iya. lebarnya, kita lebih slim lagi mungkin nggak nyampe setengah meter gitu kan. Tapi di situ bisa jual Anda bisa sekalian beli kita punya kartu multi trip gitu kan. Iya. Langsung beli. Kalau yang ada kan kita ada vending machine 2, yang besar dan kecil. Iya, Yang iya. kecil top up, yang besar bisa top up dan bisa beli juga lah. Kita beli slim itu kan salah satunya seperti itu. Media paymentnya juga bisa Apapun. Nah kita lagi coba seperti itu. Jadi kita lagi piloting. Artinya itu salah satu inovasi Iya, ya. iya Pak. Tadi smart stasiun BNI juga Smart salah satu. stasiun, terus komuter baru. Sebenarnya kalau ditanya, ya kalau pertanyaan 3 tahun ke depan, itu udah dicicil dari sekarang. Udah dicicil. Udah dicicil satu persatu. Iya. Komuter baru, oke, nih gue siapin. Berapa unit sih, Maaf Pak. Aku mau. Yang dari Cina ya memang kita pesan sekitar 11 transit. Wih, banyak juga sih. Dari Indah produksi dalam negeri juga di atas 10 transit yang baru. Artinya banyak ya buat mencakup jutaan penumpang ya memang harus Iya. zoom. Jadi cukup banyak sih. Iya, karena memang ada kereta-kereta yang sudah perlu kita ganti, yaitu diganti dengan yang baru-baru Mas. Oh gitu. Nah kalau kereta yang udah lama yang harus diganti Pak, itu Nggak bisa dipakai Mas. itu disimpannya di mana Pak? Kita ada tempat penyimpanan kan, kalau kita ada di Purwakarta, ada di daerah, saya lupa daerahnya mana, yang arah ke Cirebon ada. Oke. Ya, kita simpan di sana gitu. Ya lah kayak komuter, pokoknya kayak komuter kayak kereta baru itu aja baru di showing ke publik aja itu udah viral Pak. Baru di datang. pelabuhan ya? Iya baru di pelabuhan aja udah viral. Iya. Terus kemarin kalau nggak salah tes stasiun ya, Iya, itu udah viral. iya. Terus gimana nanti udah mulai beroperasi Pak? Iya. Harus cobain Mas Ida. Pasti dong Pak. Oke. Nanti saya coba, tinggal nunggu undangan dari Bapak, ntar kita datang. Kemarin ada, ya nanti saya cobain Pak. Iya. Bedanya apa Pak? Kalau saya cerita dikit ya, Iya. pasti karena ini kereta baru ya Mas. Iya. Kereta baru, kalau yang paling beda itu kalau Mas kereta yang sekarang itu kan antara peron sampai dengan kereta kan ada beberapa jarak lah ya. Iya. Sekarang lebih Lebih rapat Pak. lebih rapat. Oke. Rapat. Jadi sisi mungkin ya kita bisa dibilang ya Itu satu bentuk kenyamanan Pak. Kenyamanan keamanan. Iya, Lebih itu salah rapat. satunya lah ya. Iya. Jadi nggak ada lagi tuh orang-orang misalnya pakai sendalnya jatuh Pak. Itu kan lebih rapat kan. Pasti pernah itu Iya. saudara. Sendalnya kepleset ya nyemplung sendalnya. Iya. Jadi masuk. Iya. Jadi intinya maksudnya tetap mengutamakan kenyamanan yang mau kereta baru semuanya tetap safety reasonnya udah penting banget. Iya. Terus Pak dari obrolan kita lumayan panjang kurang lebih udah hampir ya hampir 30 menit 20 menit lah kalau kita ngobrol. Saya 2 Kita ngobrol. Cuman banyak banget insight yang dari kereta komuter nih yang Bapak berikan ke kita tuh. Jadi apa sih Pak yang pengen disampaikan buat orang-orang nih yang belum naik komuter Pak? Ayo naik komuter pastinya. Pak naik komuter udah pasti Pak. Pasti. Cuman yang Cobain fasilitasnya. Ya, cobain fasilitas yang ada di kereta, di stasiun, kemudahannya gitu kan ya. Jadi apalagi sekarang banyak penumpang KRL kan milenial nih. Iya. Nah, bisa bilang Gen Z dan milenial. Alpha belum ya, karena masih sama ibunya kan. Iya. Alpha gitu kan. Jadi milenial sama Gen Z nih Pak. ya Gen Z dan milenial memang dominan gitu Mas, lebih dari 50% kita Gen Z dan milenial. Jadi sekarang mudah lah, pokoknya gampang lah. Kalau teman-teman yang belum pernah coba naik kereta, belum pernah gitu kan, mungkin ngerasa penuh gitu kan. Tapi kan penuhnya itu masih nyaman gitu kan. Bener. Ya, jadi bisa dibilang masih nyaman. Saya bahkan juga berkali-kali naik kereta yang penuh gitu kan ya. Tapi masih nyaman, AC masih dingin gitu kan ya. Terus transaksinya juga mudah, banyak medianya, kita punya KMT gitu kan, bisa dimanfaatin untuk menggunakan keretanya kita gitu kan ya. Ada aplikasinya Si Akses gitu kan, bisa kita mau ke toilet juga toiletnya bersih. Mas. Ya, toiletnya bersih. Belum makan gitu ya, di stasiun banyak tenan gitu ya.
sebelum sempat sarapan nih, biasanya kalau anak pos belum sempat nyeplok telur gitu. Ini di stasiun ada nih, jadi kalaupun lupa nggak sarapan, ini bisa di stasiun bisa beli roti gitu kan ya. Air minum gratis gitu kan. Tuh iya, itu udah paling. Iya, kalau apalagi Gen Z, milenial banyak ya orang masih semuanya mungkin barangkali air di tumblernya habis, isi lagi jelasin. Jadi aslinya sebenarnya banyak sih. Jadi kalau buat yang belum naik komuter, cobain dulu deh. Pesan kita sih cobain. Kalau saya ya pribadi lah, cobain dulu deh. Cobain. Ya tuh kita udah punya punya bukti lah bahwa KRL ini transportasi yang paling diminati. Tadi saya cerita ya, dari 2023 kita 290 juta. Iya. Kita 2024 kita 328 juta. Itu naik luar biasa. Indikatornya gampang ya Mas. Kalau semakin banyak orang naik kereta komuter lain, pasti apa? Lebih nyaman. Gitu kan ya. Betul. Tambah nyaman, tambah semuanya lah dimudahkan. Pasti. Ya iya loh, maksudnya ya saya masih juga bingung kalau yang belum pada naik mungkin. Saya sih akhirnya jadi angker Pak, deklarasi anak kereta. Pak, terima kasih sebelumnya. Ini udah di penghujung acaranya. Jadi aku sebenarnya sebelum diakhiri Pak, aku ada di sesi ini aku ada games 4 pertanyaan buat Bapak. Tapi Bapak nggak boleh delay jawabnya. Bapak harus cepat jawabnya. Oke Pak. Dapat Pak, insya Allah. Nanti. Terima kasih. Pak, kapan terakhir kali naik komuter? Hari ini tadi. Saya berangkat naik KRL. Artinya kok angker sejati bos. Angker sejati bos. Tadi naik komuter pagi. Stasiun paling favorit? Karena kantor saya di BNI City. BNI City. Ya. Setuju. Aku juga sih nomor 1 BNI City. Dingin AC-nya. Terus kalau lagi desek-desekan di kereta, pernah nggak baca chattingan orang di depan kereta Pak? Nggak pernah saya. Malah justru kalau itu tadi sama iklan. Jadi saya lebih sering liatin iklan kan. Jadi itu kan kayak informasi baru Mas. Iya. Ya, selain baca berita di HP, saya ngeliatin sekitarnya. Beda kalau gua desek-desekan baca chattingan di depan atau enggak nonton Netflix, nonton film Pak. Kalau daripada saya buka HP, saya nonton aja di depannya. Jadi sekalian. Jadi kalau dia turun judulnya apa? Terus lebih suka naik keretanya duduk atau berdiri Pak? Saya lebih suka berdiri ya. Ya lebih kereta banget ya Pak ya. Kalau duduk kan kayak gitu. Kalau berdiri tuh angker nih bos. Iya. Karena gimana ya, kalau berdiri saya bisa melihat itu. Jadi view saya lebih wide ya Pak ya. Wide gitu kan ya. Saya juga bisa baca dengan enak gitu kan ya. Mungkin ya lebih luas gitu kan. Oke, semuanya teman-teman, terima kasih banyak Pak Gotro Nuryadi, sukses buat karirnya, semoga ditunggu kehadirannya datang lagi, semoga dapat insight-insight baru lagi, nanti kalau datang lagi Bapak udah ngasih inovasi sebuah yang super lagi di kereta ini lagi. Dan akhirnya kita tutup podcast hari ini dengan satu buah pantun Pak, aku punya pantun Pak. Ke stasiun pagi-pagi buta, harap tenang, tak ada drama, baru 1 menit pintu terbuka, langsung diserbu kayak diskon di Ramayana. Terima kasih Pak. Sehat terus Pak Gotro. Your advertising experience.